Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Jumpa lagi bersama channel Archery Boys dengan saya Ande Pangeran. Kita mereview busur, aksesoris, arrow dan macam-macam ya. Memanah itu bukan cuma tentang teknik, tapi juga harus berhubungan dengan alatnya. Karena biar bagaimanapun fundamentalnya, asas dasarnya memang seorang pemanah itu harus ada 4 ya, dari mulai pemanahnya, busur, anak panahnya, dan juga stringnya. Jadi kalau salah satu dari itu nggak ada ya nggak akan terjadi panahan gitu. Jadi kalau kita seorang pemanah tapi cuma mendalami sebatas teknik ya kosong, biar bagaimanapun itu sama aja belum mendalami benar, belum menjadikan dirinya sebagai seorang pemanah kalau menurut saya personal ya. Karena memang ini tuh luas banget, ilmu yang luas banget. Jadi jangan cuma mendalami sebatas tekniknya aja, sebisa mungkin memahami juga yang lain-lainnya yang menjadi bagian dari panahan itu sendiri. Nah, untuk kali ini yang akan kita review ini ada busur dari Fahlan Syam. Fahlan Syam udah pernah dikirim yang dulu ya, sempat versi Turkis juga. Ternyata yang kali ini dikirimkan ini ada sedikit update perubahan. Memang ternyata ada perubahan, ada pembaruan di busurnya. Nah, nanti kita akan lihat seberapa detail perbedaan-perbedaannya ya, apa aja. Nah, busurnya bentuknya seperti ini ya. Ini di unstring, kondisi unstring. Busur ini adalah alat. Kalau saya secara personal, saya melihat sebuah busur ini adalah sebuah alat. Jadi kita akan melihat dia sebagai benda yang berdiri sendiri. Ketika dia sudah terbentuk, ya dia berdiri sendiri. Saya nggak akan lihat lagi latar belakang siapa pembuatnya atau siapa pemakainya. Dan kita harus bisa memahami kalau busur itu macam-macam, luas banget bentuk-bentuknya, terus jenis-jenisnya, karakteristiknya. Semoga dengan banyaknya review-review yang kita buat juga jadinya teman-teman jadi teredukasi untuk lebih mendalami memahami perkara busur ini juga. Jangan cuma memahami tentang tekniknya aja. Nah, ini kondisi unstring. Nanti kita string, terus kita cek apa sih yang berbeda dari Fahlan Syam yang sekarang. Kalau yang kemarin kan menurut gue sih secara personal udah bagus banget. Kalau menurut gue udah bagus, jadi nggak perlu ada perubahan sebetulnya. Cuman ketika datang ini ya kita lihat aja gitu apa sih yang berbeda ya. Kita lihat secara detail ya. Busur bentuknya ketika di string ya, kurvanya seperti ini ya. Kita masuk ke detailing, kita masuk ke bagian yang paling awal di bagian siah ya. Ini siahnya diperkuat ya, tetap diperkuat dengan tanduk kerbau sini ya. Knocking siahnya basicnya masih sama seperti yang lama, berkuat di knocking siah. Dan memang karakternya dia ini Fahlan Syam itu limbs atas dan knocknya, siahnya dengan lim atas itu lebih panjang. Siah atas dan knock siah atas, lim atas dan knock siah atas itu panjang, beda dengan yang bagian bawah. Jadi memang busurnya asimetris. Nah, ini untuk kulitnya ini kulit ori, kulit sapi, jadi bukan imitasi ya. Ini ori kulitnya ya. Pekerjaannya oke, nggak berkerut. Kalau menurut saya better ya dibanding yang lama, karena yang lama tuh kayaknya di bagian belakang tuh agak berkerut. Terus di sini juga sama kulit, ini ada kulit parinya. Nah, di sini ada masih sama lama, versi lamanya juga ada artificial sinew ya. Nah, sinew imitasi di sini. Nah, ini doff catnya di fibernya. Terus di bagian sini nih kayu ya, di bagian sini kayunya. Nah, ini bagus sih di sini. Jadi ada gradasi hitamnya, gradasi hitam ketemu kayunya. Ini bagus rapi.
Tapi ya ini dogojinya kayu juga ya. Nah, di bagian bawah sama siahnya nih, bagian bawah sama bagian atas itu panjang bagian atas ya. Nah, ini tulisannya Fachlandschaft 38 lbs busurnya. Oke, stringnya ini Dacron. Oke, ini barusan dibikin temporary knocking point ya. Oke ya, kita cek. Setelah ini kita test shot sambil lihat kurvanya. Oke, gua ambil beberapa anak panah dari mulai yang pendek sampai yang panjang. Kita coba tarikannya juga di sampai berapa ya. Kita akan cek kurva ya, bentuknya ya. Ini arrow panjang dan arrow pendek. Kita akan lihat ini arrow panjang 31 sampai ujung. Gua akan tarik sampai sini aja di 30. Kita coba, karena gue belum lihat juga nih busurnya ditarik panjang. Biasanya kalau busur awal ditarik tuh bunyi ngekrak, cuman kita lihat aja. Bismillah, kita coba ya. Oh, oke. Wow, Masya Allah, tarikan panjangnya oke banget. Itu kurvanya ya, ditarik panjang. Ini kurva ditarik pendek. Kita coba. Oke. Ditarik pendeknya oke banget. Kita tes shot 10 meter. Ini anak panah cuman sekitar 24-an gram. Pendek ini cuman 27 inch. Kalau yang tadi kita coba dulu yang pendek ya. Oke, untuk handshock dan vibrasi ya, nggak terlalu besar. Di jarak ini cukup. Oke, nggak terlalu besar, handshock vibrasinya normal. Lagi ya, vibrasinya hampir nggak ada. Handshock tipis aja sih, tipis standar, masih standar. Sekali lagi ya. Oke, good. Oke sih, handshock vibrasinya oke. Ditarikan segini ya, ada kicknya kuat. Ini busurnya powerful ya, maksudnya apa namanya, tenaganya ajib banget. Nah, ini gue coba yang tarikan panjang ya. Coba tarikan panjang. Masya Allah, keren. Ini gue tester di 10 meter lagi. Wow, powernya bagus, power busurnya bagus. Bismillah ya. Ini kayaknya buat jarak 10 meter ngeri sedap juga sih testernya. Sekali lagi, handshock vibrasi dipanjang ya. Ini busur enak ditarik panjang, makin ditarik panjang makin enak. Sekali lagi terakhir. Wow, kita cek, lihat. Akurasinya bagus. Gua akuin akurasinya bagus. Ini 10 meter gawat sih. Gawat sih ini ya. Kayaknya gua harus mundur. Kita tes jaraknya di 20 meter ya. Gua mundur ke belakang ke tenda. Kita tes tarikan pendek, tarikan panjang sama. Kita cobain, tapi akurasinya bagus, tenaga busurnya juga bagus. Oh iya, satu lagi kelebihannya ini sih yang gue dapat info ya. Katanya busur ini garansinya seumur hidup selama pabriknya berdiri. Nah, itu gue nggak tahu deh gimana cara hitungannya itu, garansi seumur hidup. Gue nggak ngerti, cuman ya kalian coba aja deh sendiri gimana itu. Apakah mungkin karena dia berani ngasih garansi seumur hidup karena busurnya kuat ya. Kita tes lagi, kita tetap di dalam sekarang 20 meter ini. Kita coba yang anak panah pendek. Oke.
gue dengan gaya gue dulu ya, yang tarikan pendek. Coba. Oke. Tembakan ketiga ini 38 lb. Tembakan keempat untuk anak panah pendek. Tembakan kelima. Oke, mesti ada penyesuaian untuk jarak segini, mesti ada penyesuaian. Ya, tapi tembakannya lurus. Cuman kita coba genggaman diperkuat. Bismillah. Oh, oke. Handlingnya enak, digenggamnya enak ya. Cuman cara busurnya, cara megang busurnya ini kalau gayanya yang rohwah ya, longgar, itu kurang asik. Jadi dia lebih enak gayanya nih gaya genggam kuat. Jadi kita genggam kuat, kita tarikan panjang ya, tester ya. Oke. Wow, masya Allah. Jadi tarikan panjang asik ini busurnya. Lagi. Ini gua ambil satu titik dulu. Semua tembakannya di satu titik dulu. Oke, itu satu berubah, genggaman pindah. Bismillah. Tapi rata-rata tembakan ke kanan. Anak panahnya kurang. Wow. Oke, kita lihat. Cuman kalau menurut gue ini busur akurasi bagus kalau kita udah kenal sama busurnya. Jadi emang ya dipakai aja dulu. Ini kan benar-benar gue benar-benar belum nyobain sama sekali. Datang gue cuma pasang knocking point terus shoot. Tapi basicnya di dalam putah tembakan. Cuman yang grouping di sini doang. Gue sih lebih suka kalau secara akurasi Fahlansam yang lama. Tapi busur yang ini kekuatan busurnya bagus. Bukan kekuatan sih, lecutannya gitu. Lecutannya tuh menurut gue sih lebih powerful dibanding yang lama. Untuk LBS 38 lembut ya, tariknya lembut. Jadi nggak kayak awamnya busur-busur Turkis tuh di awal tarik tuh nyiksa biasanya. Ini lembut, ditariknya enak busurnya. Cuma memang handlingnya kita harus jaga bener, dan anak panahnya juga harus bener. Itu aja sih, kita harus jaga. Ini kan anak panah tuh, lihat ya Allah, anak panahnya aja begini. Jadi memang plus minus. Dari sisi finishing lebih bagus juga. Kalau yang lama tuh kayaknya kurang finishingnya tuh. Ini lebih bagus finishingnya kalau menurut gue. Terus gaya asimetrisnya tetap sama. Nah, satu lagi, di bagian sini diperkecil. Di bagian ini kan handle ya. Di sini dia dimak nih, namanya ya? Bagian sini aeropas, di bagian aeropasnya nih. Aero yang lewat ini lebih kecil dibanding yang lama. Jadi untuk handlingnya juga busur yang sekarang lebih enak. Nah, cuman itu doang kekurangannya. Handlingnya harus bener, harus pegang bener. Handlingnya enak banget kalau menurut gue, tapi karena nyaman, kadang-kadang kita mau buat nahan-nahan gitu tuh, maunya bawaannya dilepas aja gitu busur ya. Bawaannya ya shoot tembak, shoot gitu, nggak pakai lama-lama gitu. Enak soalnya busurnya, dan ditarikan panjangnya asik banget. Biasanya busur-busur EFG itu ditarik panjangnya nggak enak. Kalau ini enak gitu ya, yang plus minus lah. Tapi overall ini busur bagus. Nah, satu lagi tambahan plusnya yang menurut gue nggak ada di tempat lain, ini luar biasa sih. Plusnya yang paling menurut gue ajaib, garansinya seumur hidup. Itu gue belum pernah temuin di busur lain. Itu keren banget, belum ada busur lain ya. Oke, buat Fahlansam ini busurnya semoga makin maju, semakin sukses produknya, makin ada update terbaru lagi busur-busur karyanya juga.
Dan kita lihat mudah-mudahan kedepannya makin banyak juga boyar-boyar di Indonesia yang bisa mengikuti jejak-jejaknya nih, bisa bikin garansi panjang ya kan. Nah itu karena pengaruh banget tuh, itu nilai jual banget. Nah cuman dipikirin deh tuh gimana caranya bisa busurnya awet. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.